Halo, selamat datang di channel Pukul 12. Kali ini saya akan menceritakan kasus penganiayaan anak dari Korea Selatan yang dilakukan oleh ibu angkat atau ibu adopsi dari anak tersebut. Kasus yang terjadi pada akhir tahun 2020 ini sangat mengejutkan dan menyebabkan kemarahan publik di Korea Selatan sendiri. Dan beritanya mulai tersebar ke berbagai negara lainnya serta menimbulkan banyak simpati. Kampanye online dan dukungan dari banyak tokoh dan selebriti serta warga lokal mengiringi kasus ini. Namun, sayangnya kasus ini masih bisa dibilang dalam tahap penyelidikan dan persidangan, dan para pelaku masih belum mendapatkan hukumannya. Tapi mari kita simak kisahnya sebagai berikut. Korban kisah kita kali ini adalah seorang gadis kecil berusia 16 bulan yang bernama Jung In. Ia meninggal pada Oktober tahun 2020 lalu. Hanya 271 hari setelah ia diadopsi oleh sebuah keluarga di barat daya Seoul. Jung In diadopsi pada Januari tahun 2020 lalu oleh pasangan Tuan Jang dan Nyonya An yang memiliki seorang putri kandung yang berusia 4 tahun. Sang ibu adopsi bekerja sebagai seorang penerjemah dan ayah adopsinya adalah seorang karyawan sebuah perusahaan penyiaran. Orang tuanya ini bahkan pernah muncul dalam sebuah program sistem penyiaran pendidikan Korea yang mengedukasi tentang adopsi, bersama dengan kedua putrinya yang salah satunya adalah Jung In. Jung In sendiri lahir pada tanggal 10 Juni 2019 dan diberi nama oleh ibu kandungnya yang melahirkannya. Namun, ibunya menyerahkannya ke agensi adopsi setelah merawatnya selama 1 minggu. Melalui agensi adopsinya, Jung In ditaruh dalam perawatan rumah foster sampai ada keluarga yang mengambilnya dan segala pengurusannya selesai. Biasanya, sang anak tinggal bersama orang tua foster yang terdiri dari satu keluarga dan satu anak foster. Namun dalam beberapa kasus, ada juga yang terdiri dari satu keluarga dan beberapa anak foster. Jung In sempat tinggal selama 7 bulan bersama orang tua fosternya, dan ia tumbuh sehat dengan kasih sayang dan perawatan yang baik. Sebelum akhirnya ia resmi diadopsi dan tinggal bersama saudara dan orang tua barunya. Setelah 1 bulan tinggal bersama keluarga barunya, Jung In mulai dititipkan ke pusat penitipan anak. Dan seorang pekerja di pusat penitipan anak membuat laporan pertama tentang dugaan penganiayaan anak ke polisi Yangchon pada bulan Mei 2020 lalu, setelah ia menemukan memar di tubuh Jung In. Orang tuanya memberitahu polisi bahwa mereka mungkin memijat bayi itu terlalu keras saat membetulkan posisi kakinya, dan polisi menutup kasusnya. Pasangan itu kemudian mulai menahan Jung In di rumah, alih-alih mengirimkannya ke penitipan anak. Dan dari bulan Juli hingga September, ia hanya muncul di pusat penitipan anak sebanyak 6 kali. Dan selama periode yang sama, putri kandung pasangan itu tidak absen. Banyak laporan yang disampaikan ke pihak yang berwajib terkait keadaan bayi Jung In oleh orang sekitarnya, yaitu pada bulan Juni 2020, polisi menerima laporan bahwa Jung In ditinggalkan sendirian di dalam mobil yang diparkir. Selanjutnya, pada bulan September, seorang dokter anak yang merawat Jung In melaporkan dugaan penganiayaan kepada polisi. Namun dalam kedua kasus tersebut, polisi menutup penyelidikan
dengan mengatakan kepada mereka bahwa tidak menemukan bukti dan tidak memisahkan sang anak dari pasangan tersebut. Pada tanggal 12 Oktober 2020 adalah hari terakhir Jung In di pusat penitipan anak. Melalui rekaman CCTV, terlihat kondisi terakhir Jung In yang sangat lemah. Ia tidak bersemangat bergerak, seperti kebanyakan anak seusianya. Ia hanya terduduk dan terlihat bergerak dengan pelan dan hati-hati. Jung In akhirnya meninggal pada tanggal 13 Oktober 2020 di sebuah rumah sakit di Mokdong, distrik Yangchon. Hari itu, ia dilarikan ke UGD oleh kedua orang tua adopsinya. Kondisinya sangat memprihatinkan. Ia datang dengan kondisi tubuh memar, banyak tulang retak dan patah serta luka di kepala. Ia sempat mengalami 3 kali serangan jantung di rumah sakit, namun dokter tidak dapat menyelamatkannya. Menurut otopsi yang dilakukan oleh Layanan Forensik Nasional, Jung In meninggal karena pendarahan internal yang serius pada organ yang disebabkan oleh kekuatan eksternal yang cukup kuat. Ia mengalami kerusakan parah pada pankreas dan organ utama lainnya, serta pendarahan internal setelah dibawa ke ruang gawat darurat rumah sakit. Beberapa tulang retak dan patah, bahkan ada bagian tulang yang telah patah dan patah lagi setelah sempat tersambung kembali. Sebuah program investigasi mengulas tentang kasus bayi Jung In. Dan dari program tersebut terungkap bahwa ia berulang kali dianiaya oleh orang tua barunya. Orang tuanya tersebut secara teratur mengabaikannya, meninggalkannya sendirian di dalam mobil atau di rumah, dan telah menyerangnya secara fisik beberapa kali. Ia pun hanya memiliki berat 8 kg pada usia 16 bulan. Padahal ketika dia diadopsi oleh pasangan itu pada Januari lalu, saat ia berusia 7 bulan, beratnya mencapai 9 kg. Dan polisi Yangchon menyimpulkan bahwa pasangan itu mulai melakukan kekerasan terhadap Jung In 1 bulan setelah diadopsi. Dalam penyelidikan, baik Tuan Zhang dan Nyonya An membantah tuduhan tersebut dan bersikeras bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan kematian Jung In. Namun polisi menemukan bahwa Tuan Zhang telah merekam lebih dari 800 video tentang dirinya secara fisik dan mental menganiaya Jung In. Banyak orang Korea menjadi marah dengan kasus ini, terutama karena keluarga tersebut pernah muncul di acara televisi dan berpura-pura sebagai keluarga adopsi yang penuh cinta, dan juga karena polisi mengabaikan laporan terutama dari guru penitipan anak dan dokter anak yang curiga bahwa Jung In dianiaya oleh pasangan itu. Beberapa orang Korea bahkan menyalahkan pihak berwenang karena mereka percaya polisi bisa menyelamatkan Jung In jika mereka bertindak lebih cepat. Pada bulan November, kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seoul mendakwa ibu adopsi atas pembunuhan tidak disengaja oleh penganiayaan anak dan ayah atas kelalaian. Sidang terhadap ibu adopsinya telah dimulai pada tanggal 13 Januari 2021 di Pengadilan Distrik Seoul Selatan. Baiklah, demikian kisah kita kali ini. Untuk mengikuti dan mendengarkan ulasan kasus dan kisah lainnya, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Bye.